Komandan Pusat Polisi Militer Puspom TNI Marsikal Muda Agung Handoko mengatakan kewenangan untuk menetapkan prajurit TNI aktif sebagai tersangka dalam kasus hukum berada di wilayah penyidik militer. Hal itu disampaikan Agung terkait langkah KPK menjerat Kabasarnas RI periode tahun 2021 sampai tahun 2023 Marsdia Henry Alfiandi dan Koordinator Administrasi Kabasarnas, Letkol Adem Afri Budi Cahyanto sebagai tersangka kasus suap sejumlah proyek di Basarnas RI. Kewenangan menetapkan tersangka itu ada di kita, di militer, di penyidik militer dalam hal ini salah satunya polisi militer. Untuk yang militer, yang bisa menetapkan itu ya penyidik militer. Intinya seperti itu. Saya sebagai militer nangkap orang sipil, saya nggak bisa menetapkan orang sipil ini sebagai tersangka, nggak bisa, atau sebaliknya, kata Agung. Agung menjelaskan KPK tidak berkoordinasi dengan penyidik militer sejak proses OTT. Menurutnya, hal itu seharusnya bisa dikoordinasikan sesama aparat penegak hukum. Saat gelar perkara kasus itu, Puspom TNI memang dilibatkan oleh KPK. Namun, kata Agung, poin dari gelar perkara itu adalah soal peningkatan status dari penyelidikan ke penyidikan. Puspom beranggapan peningkatan status hanya untuk pihak sipil yang diduga terlibat. Ia menyatakan saat itu tidak dijelaskan bahwa 2 anggota TNI aktif akan ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka. Agung mengatakan dalam perkara itu, sebenarnya alat bukti yang ada sudah cukup terpenuhi untuk peningkatan status tersangka bagi anggota TNI. Ia menyesalkan justru KPK yang menetapkan anggota TNI aktif sebagai tersangka. KPK sebelumnya menetapkan total 5 tersangka terkait kasus dugaan korupsi suap menyuap pada pengadaan peralatan pendeteksi korban reruntuhan tahun anggaran 2023 di Basarnas RI. Mereka ialah Kabasarnas RI periode tahun 2021 sampai tahun 2023 Henry Alfiandi, anggota TNI AU sekaligus Koosmin Kabasarnas, Letkol Adem Afri Budi Cahyanto, Komisaris Utama PT MGCS Mulsunadi Gunawan, Direktur Utama PT IGK Marilia, dan Direktur Utama PT KAU Roni Aidil.